Dengan belajar ini kalian bisa memahami apa saja dampaknya, bisa menganalisis mana yang sosial dan mana yang ekonomi. Oke. Nah, sekarang Ibu mau bagi dulu LKPD-nya. Nah, tapi sebelum itu Ibu mau kalian duduk berkelompok, silakan diputar kursinya sesuai kelompoknya. Apakah sudah siap anak? Sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Setiap kelompok mendapatkan 1 LKPD. Apakah semua kelompok sudah dapat LKPD? Nah, sebelum kalian mengerjakan, Ibu kasih instruksi dulu. Ibu kasih instruksi terlebih dahulu. Nah, coba dilihat. Yang bagian atas itu ada nama, atau ada kelompok. Sebenarnya, nah itu kalau misalnya tidak cukup, nama kelompoknya bisa ditulis di belakangnya. Bisa ditulis di belakang lembar LKPD-nya. Ada 4. Nah, kalian tulis. Sekarang kalian tulis dulu nama kelompoknya. Ibu beri waktu kalian tulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Selanjutnya, nanti kalian akan mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Nah, untuk bisa mengerjakan soal itu, kalian harus scan dulu QR code-nya menggunakan HP. Nah, sekarang Ibu akan membagikan HP-nya kepada kalian. Silakan di scan
jelas? Menggunakan listrik terus menerus. Lalu ada lagi? Cukup atau masih ada jawaban lagi? Cukup. Oke, lanjut. Apakah warga dapat hidup dengan nyaman jika masalah tersebut terus terjadi? Mengapa? Tidak. Karena jika tidak ada listrik, maka warga tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Oke, sudah cukup atau ada tambahannya? Ya, kegiatan sehari-hari ya. Oke, lanjut ya, kita lanjutkan 4. Silakan. Apa yang terjadi pada pekerjaan masyarakat jika masalah tersebut terus terjadi? Menghambat pekerjaan. Menghambat pekerjaan. Sudah? Ya. Nomor 5 yang terakhir ya. Apa yang harus dilakukan masyarakat agar masalah tersebut tidak terjadi lagi? Menghemat listrik, Nah, menghemat listrik. Lalu Mematikan lampu. mematikan lampu. Ya. Ada lagi? Sudah, oke, cukup. Nah, cukup ya, bentar ya. Nah, sekarang Ibu mau kelompok audiens, kelompok yang duduk dan mengenali temannya. Silakan dilihat dulu, ini jawaban teman-temanmu, boleh geser dulu, boleh geser biar temannya bisa lihat. Nah, ini tadi jawaban temanmu yang sudah dipresentasikan. Nah, coba dilihat sekarang jawabannya, ya diperhatikan. Dari jawaban tersebut, adakah yang ingin bertanya? Silakan mengatakan. Bertanya boleh, menanggapi boleh, memberi saran juga boleh, menambahkan misalnya. Kalau misalnya ada ide lain, mau saya menambahkan jawaban Bu, maka dapat misalnya. Silakan, angkat tangannya. Ayo. Gak ada yang lihat? Coba diperhatikan. Kita bisa bertanya. Banyak ini yang bisa dipertanyakan. Coba, Ibu kasih bantuan bagaimana cara bertanya. Cara bertanya di sini. Nah, satu. Pertanyaan kita gunakan dulu kalimat tanya. Apa saja kalimat tanya? Iya. Intinya adalah W misalnya ya. Apa? Siapa? Kenapa? Bagaimana? Di mana? Ada lagi? Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu lagi. Berapa? Ya, boleh, nggak apa-apa, boleh. Ada lagi? Berapa? Ini macam-macam ya, ternyata tidak hanya 5 satu saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Berapa? Coba dari ini kata-kata ini kalian bisa kembangkan kalimatannya. Coba perhatikan, misalnya di sini ibu mau kita lebih memperdalam soal nomor 3 dan 4. Nah, coba kalian buat pertanyaan 3, nomor 3 dan 4. Kalian tanya lebih dalam. Ada nggak yang masih bingung? Ada nggak yang masih bingung? Ayo kita lihat ke depan. Nomor 3 dan 4 ya. Kita fokus ke nomor 3 dan 4. Ada nggak jawaban temanmu yang menurutmu masih bingung nih maksudnya bagaimana ya? Ya, kita fokus ke nomor 3 dan 4. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menjawab?
dilakukan sehari-hari Iya, apa? kegiatan sehari-hari yang tidak bisa kita lakukan Nah, boleh. Apa contohnya kegiatan sehari-hari yang tidak bisa dilakukan kalau nggak ada listrik? Ayo, teman-teman. Contohnya apa ya? Kira-kira? Coba diskusi sini, diskusi sini, diskusi sini. Jadi apa ya contohnya kegiatan sehari-hari yang nggak bisa dilakukan kalau nggak ada listrik? Ya. Satu saja dulu nggak apa-apa, tidak usah banyak-banyak. Contohnya satu aja. Tidak perlu takut salah. Tidak perlu sempurna jawabannya. Ayo, coba. tidak bisa menyalakan diri saat siang hari Iya, karena tidak bisa menyalakan AC saat siang hari. Benar ya? Kalau misalnya kita pakai AC butuh listrik ya? Tuh, kalau nggak ada listrik gimana terus? Bisa pakai listrik, bisa pakai AC-nya ya kan? Oke, bagus. Ada lagi? Mau nambah? Ayo, satu saja. tidak bisa menonton televisi Ya, bagus. Tidak bisa menonton televisi. Televisi butuh listrik kan, anak? Listrik, ya. Lalu ada lagi nggak? Kira-kira yang lainnya? Tidak bisa main game. Game butuh listrik ya? Iya, betul. Misalnya HP-nya berdaya ya, HP-nya butuh listrik. Jadi perlu listrik. Ada lagi atau sudah cukup? Cukup? Cukup. Oke, anak-anak, ada yang mau menambahkan? Kira-kira kegiatan apa lagi ya? Kegiatan sehari-hari yang akan terganggu kalau misalnya tidak ada listrik. Coba dari kelompok lain, ada yang mau menambahkan? Apa ya kira-kira kegiatan yang tidak bisa dilakukan kalau nggak ada listrik? Tidak apa-apa kalau misalnya salah, ibu tidak akan menyalahkan kalian. Enggak. Tidak apa, jangan takut salah ya. Jangan takut salah. Salah itu justru ada peluang buat kalian untuk belajar. Kalau nggak pernah salah, berarti nggak pernah belajar. Bahkan orang sukses semuanya itu belajar dari kesalahan. Siapa yang mau sukses? Saya. Semuanya mau sukses tapi takut-takut untuk membuat kesalahan. Siapa yang mau menjawab walaupun salah tidak apa-apa. Menjawab ada jawaban lain ya. Ada ya. Ayo, tidak perlu tuju temannya. Yoles mau jawab? Apa? Iya, tidak bisa menghidupkan kipas. Kalian butuh kipas nggak? Sampai pulang. Kalian butuh kipas ya? Kalau misalnya gerah, butuh kipas. Menghidupkan kipas kita butuh listrik. Gitu. tidak bisa belajar karena Iya, tidak bisa belajar benar sekali karena lampunya mati. Gimana kalau misalnya ada PR dan harus mengerjakan malam hari, tapi lampunya mati? Maka ini bisa. Tapi kan kalau misalnya
Oke, satu itu saja. Tepuk tangan untuk jawabannya. Ya, sudah. Oke. Tadi udah ada teman-teman yang maju, satu kelompok saja sebagai contoh. Nah, sekarang ibu mau kita fokus pada jawaban ketiga dan keempat. Nah, ayo diperhatikan semuanya ya. Fokus ke depan, perhatikan. Ayo masih lihat. Nah, fokus ke depan ya, perhatikan layar. Nah, nomor 3 dan 4. Di sini ada yang jawab ya, tidak nyaman ya, tidak nyaman menghambat pekerjaan. Jadi nomor 3 dan 4 itu adalah dampak dari permasalahan lingkungan yang terjadi. Kita menjadi tidak nyaman dan juga menghambat pekerjaan jadi terhambat. Nah, dampaknya ini kita bagi ke dua kategori ya. Ada dampak sosial dan ada dampak ekonomi. Kalau sosial itu berkaitan dengan kehidupan masyarakat, kesehatan, kenyamanan, hubungan antar warga. Nah, kalau ekonomi kaitannya dengan apa, anak? Penghasilan, lalu ekonomi apa? Dampak ekonomi berkaitan dengan apa? Pekerjaan. Ada kaitannya dengan apa? Apa? Uang. Oke, betul. Nah, sekarang kita lihat jawaban kalian nomor 3. Nomor 3 dulu ya. Apakah warga dapat hidup dengan nyaman jika masalah terus terjadi? Jawabannya tidak nyaman. Jawabannya tidak nyaman. Kira-kira jawabannya tidak nyaman itu masuk dalam dampak sosial atau dampak ekonomi? Ya, tidak nyaman. Beraktivitas. Nah, hubungannya ada kenyamanan ya, kata kuncinya nyaman. Nah, kalau misalnya nomor 3 ada yang jawab dampaknya adalah terjadi penyakit, masyarakat akan terjangkit penyakit. Ada yang jawab gitu nomor 3? Ada. Kelompok berapa? Ya, ada. Penyakit berarti hubungannya dengan apa kalau penyakit? Ya, kesehatan ya. Kesehatan berarti masuk sosial atau ekonomi? Sosial. Oke. Nah, ada masih banyak lagi. Nah, sekarang kita kasih contoh yang dampak ekonomi, hanya dengan uang, pekerjaan, penghasilan, biaya. Nah, tadi temanmu jawab yang nomor ini adalah menghambat pekerjaan. Menghambat pekerjaan bisa, ini adalah dampak ekonominya. Kalau misalnya pekerjaan terhambat, apa pengaruhnya terhadap penghasilan? Bisa makan, penghasilannya juga sedikit, penghasilannya sedikit atau berkurang. Lalu kaitannya dengan biaya. Kalau misalnya ada banjir, lalu masyarakat jadinya sakit, ya, terkena penyakit, kira-kira bagaimana dengan biaya rumah sakit? Apakah meningkat atau bagaimana? Menurun atau tidak perlu mengeluarkan biaya apa-apa? Bagaimana? Karena ada masalah tadi, karena sakit, jadi perlu mengeluarkan biaya tidak untuk berobat? Iya. Jadi di sini biaya untuk berobat termasuk dampak ekonomi atau tidak? Iya, biaya berobat meningkat, gitu ya. Ini termasuk dampak ekonomi dari masalah lingkungan. Ada lagi, kita selain berobat, biaya apa lagi
dan ekonomi. Nah, sekarang coba kita cek pemahaman kalian. Kita ambil dampak sosial dan ekonomi akibat permasalahan lingkungan. Nah, warga mudah sakit ini yang pertama, warga mudah sakit. Ibu mau tunjuk nggak apa ya? Tunjuk misalnya Mas Yeriko. Ya, warga mudah sakit. Kira-kira ini warga mudah sakit termasuk dampak sosial atau ekonomi? Mas Yeriko boleh? Kita nyemak mana? Sosial atau ekonomi? Sosial. Setuju? Ada yang beda? Jawabannya? Setuju. Oke. Yang kedua, Ibu mau Mas Radita ya? Radita. Yang kedua, penghasilan pedagang menurun. Kira-kira dampak ekonomi atau sosial? Yang kedua, penghasilan pedagang menurun. Kelihatan? Penghasilan pedagang menurun. Apakah dampak sosial atau ekonomi? Ya. Apa? Ekonomi. Setuju anak ekonomi? Oke, benar ya ekonomi. Nah, sekarang coba Mbak Adiba ya? Adiba. Oke. Perhatikan. Lingkungan tidak nyaman. Apakah dampak sosial atau ekonomi? Lingkungan tidak nyaman. Sosial. Benar, sosial. Yang lainnya coba. Mas, sebenarnya ya artinya apa ya? Pertama, katanya Mbak Adiba, lingkungan tidak nyaman termasuk dampak sosial. Betul apa tidak? Betul. Betul sosial juga. Iya. Ya, oke betul ya. Yang terakhir ini, coba ya. Ya udah, bisa. Biaya berobat meningkat. Kira-kira dampak ekonomi atau sosial? Apa? Iya, ekonomi ya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ya, belum ada. Oke. Nah, udah. Untuk mengecek pemahaman kalian lebih lanjut, kita akan mengerjakan asesmen sumatif ya anak. Nah, untuk bisa mengakses asesmennya, silakan kalian scan ini. Ya, kalian bawa HP ya? Ada bawa saya? Sekarang mau tanya apakah sudah selesai? Ya. Semuanya baca fokus. Oke, fokus ke sini ya. Nah, sekarang kita akan
Tuhan.